Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz NP SAG MM selaku dosen pengampu mata kuliah seminar SDI. Saya Rihanur Inaiti dengan NIM 6304021045 izin mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh kenyamanan fisik dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening studi kasus pada Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Suasana perusahaan yang tidak nyaman bisa membuat para karyawan tidak merasa betah saat bekerja di perusahaan. Akibatnya, banyak karyawan yang malas-malasan dalam bekerja, absen dalam bekerja, bahkan berhenti dari pekerjaan karena satu dan lainnya, suasana dalam perusahaan menjadi tidak nyaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kota Salatiga, penilaian kinerja karyawan dilihat dari sistem kerja pegawai atau SKP memperoleh nilai kinerja pada 1 tahun terakhir 83,64% yang sudah cukup baik, tetapi masih belum merata dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan instansi, yaitu mendapat predikat sangat baik. Karena hasil penelitian belum mencapai angka lebih dari 90, dalam hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja karyawan Dinas Perdagangan Kota Salatiga masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai predikat sangat baik sesuai apa yang diharapkan oleh instansi. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, di sini ada 7. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kenyamanan fisik terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kenyamanan fisik terhadap etika kerja Islam di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang keempat, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap etika kerja Islam di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang kelima, bagaimana pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang keenam, bagaimana pengaruh kenyamanan fisik terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kenyamanan fisik terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kenyamanan fisik terhadap etika kerja Islam di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap etika kerja Islam di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh kenyamanan fisik terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Perdagangan Kota Salatiga dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Mengenai research gap, pengaruh kenyamanan fisik terhadap kinerja karyawan ini menurut Swardiha, kenyamanan fisik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Sri Darmanirong Widiani dan juga Indonesia et al, ini kenyamanan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, menurut Andargi dan Azhar, Akinwil dan George, Gustia dan juga Irwan dan Irfan, ini lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Rahayu dan Rusadiati, lingkungan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya untuk pengaruh kenyamanan fisik terhadap etika kerja Islam, menurut Dewanda Tasa S. Bagio Putri dan juga pada et al, ini kenyamanan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika kerja Islam. Sedangkan menurut kerja et al, ini kenyamanan fisik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap etika kerja Islam. Selanjutnya mengenai pengaruh lingkungan kerja terhadap etika kerja Islam, menurut Sucipto dan Andini, lingkungan kerja ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap etika kerja Islam. Sedangkan menurut Sumber dan Ihsani dan juga Haryati Ibrahim, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika kerja Islam. Selanjutnya untuk pengaruh etika kerja Islam terhadap kinerja karyawan, menurut Rahmawati dan Ilmiah Islam, etika kerja Islam ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk karyawan et al ini etika kerja Islam berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya mengenai pengaruh kenyamanan fisik terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening, menurut Dewanda Tasa S. Bagio Putri et al, kenyamanan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Sedangkan menurut Raffi Liana dan Raffi Udin, kenyamanan fisik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Selanjutnya, untuk pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening, menurut Dolan Seda dan Watung dan juga Mala Afila, lingkungan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Sedangkan menurut Hasdiana, lingkungan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam sebagai variabel intervening. Selanjutnya untuk kerangka penelitian di sini variabel X1 dengan Y ini merupakan hipotesis 1, X2 dengan Y hipotesis 2, X1 dengan Z ini hipotesis 3, X2 dengan Z hipotesis 4, variabel Z dan Y ini hipotesis 5, sedangkan X1 Y dan Z ini hipotesis 6 dan X2 terhadap Y dan Z ini hipotesis 7. Selanjutnya untuk hipotesis, untuk H1-nya kenyamanan fisik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, H2 lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, H3 kenyamanan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika kerja Islam, H4 lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika kerja Islam, H5 etika kerja Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, H6 kenyamanan fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam, H7 lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan etika kerja Islam. Selanjutnya mengenai grand theory, grand theory yang saya ambil yaitu theory of planned behavior atau teori perilaku yang direncanakan yang dikemukakan oleh Adjazen 1985, merupakan pengembangan dari theory of reason action atau teori tindakan beralasan oleh Fishbein dan Adjazen yang ditujukan untuk memprediksi perilaku individu secara lebih spesifik. Theory of planned behavior ialah teori yang menjelaskan sikap seseorang terhadap suatu perilaku ditambah dengan norma-norma subjektif yang berlaku serta dengan persepsi faktor kontrol perilaku. Hal tersebut dapat mempengaruhi nilai seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Teori ini merupakan model niat yang sudah diterima dengan baik sebab telah sukses dalam memprediksi dan menjelaskan terkait perilaku manusia dalam beberapa situasi. Theory of planned behavior menunjukkan bahwa faktor utama dalam perilaku manusia adalah niat perilaku yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan juga perceived behavior control. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang data penelitiannya berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Untuk lokasinya di Dinas Perdagangan Kota Salatiga yang berada di Jalan Pemotongan nomor 73 Kalicacing, Kecamatan Sudamuti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, dan waktu riset ini diadakan sejak bulan Mei 2024 sampai dengan selesai. Untuk populasinya sebanyak 153 karyawan dengan sampel sebanyak 60 karyawan yang dihitung dengan rumus Slovin. Untuk teknik pengumpulan data, karena jenis data yang digunakan ini primer, maka data yang didapatkan langsung melalui penyebaran kuesioner atau angket terhadap responden, yaitu karyawan Dinas Perdagangan Kota Salatiga. Untuk skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, di mana skala Likert ini merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pengukuran respon dari responden ini dengan skala 1-5 dengan uraian sebagai berikut. Untuk skor 1 artinya sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 netral, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju. Selanjutnya mengenai definisi operasional variabel. Untuk variabel independen atau X-nya ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Pada penelitian ini variabel independennya ialah kenyamanan fisik dari uang kerja yang dilambangkan dengan X. Variabel dependen adalah variabel yang berperan sebagai konsekuensi adanya variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen ialah kinerja karyawan yang dilambangkan dengan Y. Selanjutnya untuk variabel intervening merupakan variabel yang berperan sebagai jembatan yang menghubungkan variabel independen dan dependen. Pada penelitian ini variabel intervening ialah etika kerja Islam yang dilambangkan dengan Z. Pertama yaitu untuk variabel kenyamanan fisik, konsep variabelnya yaitu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu tanpa adanya hambatan, berhubungan dengan teori TPC. Apabila teknologi memberikan suatu kemudahan dalam mengerjakan tugas, maka kenyamanan terhadap teknologi tersebut akan meningkat dengan berhubungan dengan hasil dari kinerja karyawan. Untuk indikatornya yaitu keamanan, kebersihan, fasilitas kantor, dan juga hubungan antar karyawan. Skala pengukuran menggunakan skala Likert. Untuk variabel lingkungan kerja adalah keadaan sekitar tempat yang berhubungan dengan di mana seorang menyelesaikan pekerjaan. Dengan variabel dengan indikator penerangan, suhu udara, suara bising, radiasi matahari, dan juga ruang gerak dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya untuk variabel kinerja karyawan ini merupakan hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target atau sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama menurut Bonia dan Masuri 2011.
Untuk indikatornya yaitu kualitas kinerja, kuantitas kinerja, kecakapan, berkomitmen, dan juga prestasi kerja. Pengukuran menggunakan skala Likert. Untuk variabel yang terakhir ada etika kerja Islam, merupakan etika yang mengungkapkan bahwa melakukan pekerjaan bukan hanya sebagai jalan untuk menggapai dunia, tetapi juga merupakan cara untuk membantu diri sendiri melakukan perbuatan baik karena memiliki nilai ibadah yang tinggi. Untuk indikatornya yaitu baik dan bermanfaat, kemantapan, melakukan yang terbaik, kerja keras, berkompetisi, dan juga mencermati nilai nikmat. Untuk pengukurannya menggunakan skala Likert. Selanjutnya mengenai uji instrumen, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala Likert sebagai kriteria penilaian. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian. Yang bagian pertama berisi tentang identitas responden yang meliputi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan juga lama bekerja. Untuk bagian kedua berisi tentang pertanyaan dengan kerangka sebagai berikut mengenai 4 variabel: kenyamanan fisik, lingkungan kerja, dan juga kinerja karyawan dan etika kerja Islam. Untuk uji instrumen penelitian, pertama kita menggunakan uji validitas yang terdiri dari uji validitas konvergen, validitas diskriminan, uji reliabilitas, uji APE, dan juga uji PIR. Selanjutnya untuk evaluasi inner modelnya ada uji PET koefisien, uji goodness of fit. Untuk uji hipotesisnya, jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka signifikan, sedangkan jika lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Selanjutnya untuk analisis SEM dengan variabel intervening, jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka signifikan atau pengaruhnya adalah tidak langsung, artinya variabel intervening berperan dalam memediasi hubungan suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen. Sedangkan jika p-value lebih dari 0,05 maka tidak signifikan, pengaruhnya adalah langsung, artinya variabel intervening tidak berperan dalam memediasi hubungan suatu variabel dengan eksogen terhadap variabel endogen. Mengenai alat analisis, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan dengan menggunakan PLS. PLS merupakan alternatif olah data dari pendekatan SEM yang berbasis kovarian menjadi basis varian. Penguji model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS versi 4 for Windows. Structural Equation Modeling atau SEM merupakan suatu metode yang digunakan untuk menutup kelemahan yang terdapat pada metode regresi. Menurut para ahli, metode penelitian Structural Equation Modeling atau SEM dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan Covariance Based SEM atau CBSEM dan Variance Based SEM atau Partial Least Square atau PLS. Partial Least Square merupakan metode analisis yang powerful yang mana dalam metode ini tidak didasarkan banyaknya asumsi. Sekian penyampaian presentasi proposal saya. Apabila banyak salah kata dalam penyampaian materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.